berikan kepada kita sekalian, dan kita semuanya berada di dalam nikmat Allah yang amat besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menilai kadar satu nikmat saja dari Allah Ta'ala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Saking besarnya kadar satu nikmat tersebut. Bagaimana halnya nikmat-nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan semua yang melekat pada diri kita anugerah dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada yang ada pada kalian melainkan semuanya nikmat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahil mun'im wal mutakarrim wal mutafaddil. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, saat dia mengucapkan ini, maka dia telah menunaikan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus kita balas dengan rasa syukur yang banyak, yang besar pada langgeng nikmat tersebut dari Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan syukur bukan cuma sekedar ucap alhamdulillah, yang itu merupakan salah satu lambang syukur dan terima kasih kepada Allah. Tetapi syukur pun juga adalah sarful 'abd jami'a ma an'amallahu 'alaihi wa khuliqa li ajlihi. Ketika seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya dipakai untuk taat kepada Allah. Dia kembalikan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini adalah syukur yang sebenarnya. Diberikan nikmat mata, dipakai mata tersebut untuk ibadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk memandang kaum salihin, untuk membaca kitab-kitab ilmu. Dia berikan nikmat telinga, dipakai untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi Muhammad, mendengarkan ilmu dan nasihat. Diberikan nikmat lisan, dipakai untuk berucap yang baik, yang mempersatukan, yang mengajak orang untuk damai, untuk akur, untuk amar ma'ruf, untuk nahi munkar. Diberikan nikmat harta, dipakai harta tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala macam nikmat yang Allah Ta'ala berikan, itu syukurnya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk taat, untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita tempat untuk kita tinggal. Tempat tinggal kita itu, kita punya tempat tinggal yang sebenarnya. Tempat tinggal kita yang sebenarnya itu adalah surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma daru illa jannatan liman ittaqa, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin, wa ma hiya illa kaqariqi ila watan, wa ma daru illa jannatan liman ittaqa, wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Rumah kita yang hakiki di dunia ini bukan rumah kita yang hakiki. Akan tetapi dunia ini adalah sebuah batu loncatan menuju tempat tinggal yang sebenarnya. Dan tempat tinggal yang sebenarnya itu adalah di akhirat kelak, yang mana itu adalah surga bagi mereka yang bertakwa. Enggak semua orang di surga, tapi surga hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Begitu juga neraka. Neraka Allah Ta'ala pilih siapa yang tinggal di rumah neraka tersebut dari. Sehingga disebutkan di dalam hadis, Inna Allah Ta'ala khalaqa jannah. Allah Ta'ala menciptakan surga, dan Allah Ta'ala menciptakan untuk surga calon penghuni surga. Dan Allah Ta'ala ciptakan untuk calon penghuni surga amalan, perbuatan yang mereka lakukan, hingga amalan tersebut menarik mereka ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menciptakan neraka, tapi itu neraka tidak dibiarkan kosong. Allah Ta'ala ciptakan untuk neraka calon penghuni neraka. Dan calon penghuni neraka tersebut, mereka masuk neraka bukan tanpa sebab. Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka amalan perbuatan yang membuat mereka layak masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik.
ketika di dunia kita lihat ini bersilsilah, surga, calon penghuni surga, amalan surga, amalan calon penghuni surga. Kalau kita mau masuk surga, kita mau tahu kita ini jalan kita finishnya di surga atau neraka, lihat di dunia. Lihat di dunia amalan yang kita pakai, amalan yang kita geluti, amalan penghuni surga atau amalan penghuni neraka. Insya Allah kalau sudah amalannya amalan penghuni surga, itu berarti kita di jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pun juga kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Sebab di dalam hadis inna rajula ya'mal bi amal ahli jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dira' fa ya'mal bi amal ahli nar fa yadkhulaha fa yasbiq alaihi kitab fa ya'mal bi amal ahli nar fa yadkhulaha. Seseorang seumur hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga, ibaratnya sampai akhir hayat antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, tinggal sedikit lagi daripada umurnya dia meninggal masuk surga, seharusnya begitu. Akan tetapi subhanallah ketentuan Allah Ta'ala berkata lain, akhir hayatnya berubah, melakukan amalan penghuni neraka, melakukan omongan penghuni neraka, melihat tontonan penghuni neraka, melakukan kerjaan penghuni neraka, hingga dia wafat dalam hal yang demikian dan masuk dalam api neraka. Balikan bilang kita itu. Nah, ketahuilah rumah kita yang hakiki itu ada di sana, ada di akhirat. Dan rumah tersebut kalau kita mau rumah kita itu surga Allah Ta'ala, dari sekarang kita membinanya, membangunnya, kita menyiapkannya. Itu satu orang tabi'in datang ke rumah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dia datang ke rumah sahabat Nabi, didapati rumahnya tidak ada perabot sama sekali, kosong, melompong, tidak ada perabotan. Hingga dia heran, ini rumah tidak ada perabot, tidak ada kursi, tidak ada kasur, tidak ada kosong, begitu kosong. Kamu tinggal di sini? Iya, saya tinggal di sini. Kosong kok, tidak ada perabotannya. Oh, saya punya dua rumah. Saya punya dua rumah. Barang-barang yang saya suka, saya nggak simpan di sini. Saya kirim ke rumah saya yang satu lagi. Di mana rumah yang satu lagi? Di akhirat. Semua yang saya suka udah saya kirim ke sana. Yang saya nggak suka, saya tinggal di sini. Subhanallah. Barang saya yang punya rumah di akhirat, isi rumahnya tersebut, isi penerangannya, isi kebahagiaannya, isi dengan beragam apa yang mau kita isi di sana. Sebab di dunia ini orang yang cuma fokus dengan rumah duniawi itu adalah orang yang berarti jangan-jangan di akhirat nggak punya rumah. Beliau bilang medali. Beliau dunia daru di mana darulah, wa malu di mana malalah, wa la yajma'u man la adlalah. Dunia adalah yang menjadikannya sebagai rumah, terobsesi dengan duniawi. Mengatakan ini adalah rumah yang hakiki, jadi adalah orang yang di akhirat tidak punya rumah, di surga tidak punya rumah. Dan orang yang memprioritaskan harta dunia ketimbang akhirat, jangan-jangan di akhirat tidak punya harta. Dan yang termakan, yang terbawa, yang terhanyut, jangan-jangan orang yang di mata Allah tidak punya akal. Beliau bilang karena itu Allah Ta'ala berikan kita tempat tinggal. Tempat tinggal Allah disiapkan tempat tinggal kita di sana dan kita diberikan pilihan. Mau pilihannya rumah surga atau rumah neraka, dan diberikan jalan. Saat orang itu mau masuk rumah kan ada jalan menuju rumahnya dia. Nah begitu juga fahadainahun najdain. Kami berikan pilihan dua jalan. Jalan menuju rumah yang surga, rumah yang neraka. Rumah yang surga huffatil jannah bil makarih. Rumah yang surga itu diliputi dengan hal-hal yang berat buat masuk. Rumahnya ada di surga, tapi jalanannya ada di dunia. Begitu juga rumahnya ada di neraka, tapi jalanannya ada di dunia. Tinggal yang mana yang ditempuh. Kalau rumah surga, jalanannya itu diliput dengan hal-hal yang berat, dengan tanjakan, dengan kesulitan, dengan duri, dengan problem, dengan hal yang berat buat nafsu kita. Berfatil jannah bil makarih, dengan hal-hal yang berat bagi nafsu. Adapun rumah neraka itu jalan menujunya itu
Fastatillah bisyahwat, jalan itu diikuti dengan hal yang menyenangkan nafsu, kelihatannya enak, hal-hal yang diidam-idamkan oleh nafsu, oleh syahwat, pelampiasan syahwat di situ dia menjadi. Nah karena ini Allah Taala bilang, "Fala hamal adabah," tempuh jalan yang kelihatannya sulit, tapi menuju tempat yang mulia. Surga Allah Taala. Wa ma adraka mal adabah? Tahu nggak jalan yang sulit, yang kelihatannya menanjak itu? Apa sih jalan tersebut? Fakku raqabah, membebaskan, memerdekakan hamba sahaya. Islam ini yang mengikis perbudakan dari muka bumi 15 abad yang lalu. Yang orang Barat ketinggalan baru berapa tahun aja, baru berapa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lalu. Itu pun juga setelah mereka menculik sekian banyak manusia dari Afrika untuk diperbudak, terutama anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemudian setelah ratusan tahun melakukan penculikan dan memperbudak manusia-manusia bebas, baru mereka bilang, ayo kita mau memerdekakan. Memang Islam dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad sudah mengajarkan mengikis, menghapus perbudakan, mengikis dengan hikmah, dengan santun, mengikis perbudakan tersebut, sehingga pengikisan perbudakan itu berjalan dengan damai, dengan akur, diterima oleh semua lapisan masyarakat. Tetapi yang tetap ngotot adanya perbudakan tersebut, nah itu orang-orang yang batin, yang masih kotor dengan hal-hal duniawi, dengan kekufuran wajah dan medali. Itu jalan menuju surga adalah faktor raqabah, memerdekakan hamba sahaya, mengikis perbudakan, menghapuskan hal tersebut. Faktor raqabah, audit'amun fi yawmin dhi masrabah, memberi makan di saat krisis. Orang lagi krisis, lagi susah, jangan tambah pelit. Kalau mau selesai dari krisis, mau selesai dari krisis, tambah dermawan. Audit'amun fi yawmin dhi masrabah, yatiman dha magrabah, ngasih makan perhatian kepada anak yatim, kerabat kita. Miskinan dha magrabah, atau orang-orang miskin yang susah, yang hidupnya memprihatinkan, bantu mereka, beri makan mereka. Dari dulu kita diajarkan memberi makan kepada semua orang, yang muslim maupun yang non muslim, memberikan makan, memperhatikan mereka. Semakanan alladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dia melakukan semua kebaikan ini, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah Taala, ya di dunia ya kelihatan orang baik, tetapi dia nggak bakalan lengkap mencapai keberuntungan hakiki di akhirat kecuali dengan iman. Sungguh ada orang perhatian, baik, santun, lengkapi kebaikanmu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kamu dapat piala istana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan iman, kebaikan tanpa iman begitu amilatun nasibah, beramal tapi cuma capek doang, capek di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab dia nggak mendaftar, tidak mendaftar. Ibaratnya ikut antrian yang panjang, pernah ikut antrian begitu, akan tetapi semua yang pegang antrian terdaftar punya kartu anggota, dia tuh nggak masuk, nggak ikut kartu anggota. Padahal kartu anggota mudah dibagi-bagikan, cuma dia nggak mau terima, rugi, sehingga antrian itu sia-sia saja. Waliyadzubillah. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqiimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maukah kamu aku beritahukan, kata Allah Ta'ala, orang yang paling rugi, paling sia-sia amalannya, mereka yang mengira kalau mereka berbuat di dunia, tahu-tahu di akhirat nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, karena kufur, nggak beriman kepada Allah, nggak beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sempurnakan, hei orang baik, dari Adam apapun, sempurnakan kebaikanmu agar dapat imbalan, dengan masuk keanggotaan, menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namun amal sholihat, beramal saleh, pondasinya iman. Kemudian hasil dari beriman amal saleh. Wa tawassaw bis sabri, saling mewasiatkan untuk bersabar. Orang mau dunia mesti sabar, mau akhirat ya mesti sabar juga.
Mau hidup tenang di dunia, mesti sabar. Mau dapat upah, mesti sabar. Mau dapat gaji, harus sabar. Mau dapat imbalan, harus sabar. Mau sehat, mesti sabar. Mau sehat, mesti sabar. Mau bahagia, mesti sabar. Mau dunia, mesti sabar. Apalagi mau akhirat. Dunia yang kenikmatan cuma sementara, 50, 60, 70, 80 tahun sementara. Harus bersabar, sabarnya harus banyak. Apalagi mau akhirat yang usianya bukan 80, bukan 100, bukan 1000, bukan 2000 tahun, tapi abadi. Maka harus lebih bersabar lagi. Tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Mukmin saling mewasiatkan, ayo bersabar, saling mewasiatkan, ayo saling menyayangi. Ini jalan menuju ke rumah surga. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narun muqsadah. Adapun orang yang memilih kedustaan, cacian, kebencian satu sama lain, provokasi, kikir, gak peduli dengan fakir miskin, kemudian juga menanam di dalam hati itu dendam satu sama lain, mabuk-mabukan, durhaka, memutuskan silaturahmi. Nah, itu adalah jalan menuju neraka. Dia sudah menghindari. Masya Allah. Dan karena itu Allah Ta'ala tentukan ada dua rumah dan ada jalanannya. Silakan kita mau menempuh jalanan yang mana. Dan subhanallah, semua ini kita hidup di dunia adalah untuk suatu tugas. Tugas kita di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala fasilitasi kita. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan jin manusia semata-mata untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Terus Allah Ta'ala berikan kita fasilitas, difasilitasi bumi yang layak untuk kita huni. Kemudian juga tanahnya bisa kita tanami, menumbuhkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, disiapkan makanan untuk menopang kehidupan kita biar kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijadikan itu makanan beragam, bermacam-macam, difasilitasi ya dengan dengan pepohonan, dengan gunung-gunung, dengan tempat yang nyaman, dengan oksigen, dengan nikmat, dengan rezeki. Kemudian juga dibikin kita nggak sendirian, diberikan istri, diberikan suami, diberikan pasangan hidup, diberikan anak-anak, diberikan keluarga, diberikan saudara, diberikan famili, diberikan tetangga, hidup bermasyarakat satu sama lain, saling support, saling membantu, saling mewasiatkan, ayo sabar dalam menjalankan tugas kita kepada Allah, sabar dalam pengabdian kepada Allah yang cuma sebentar ini aja, sabar, ya, ayo kita tetap beriman, kita beramal soleh. Nah, ini gunanya bermasyarakat adalah untuk saling mensupport di dalam melakukan kebaikan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Saling mewasiatkan untuk saling menyayangi, untuk saling bersabar. Kemudian juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat tinggal untuk kita huni, rumah untuk kita tinggali, diberikan. Subhanallah, ada rumah yang terbuat dari batu, ada rumah yang terbuat dari kayu, ada rumah yang terbuat dari kulit, ada rumah yang dibangun di dalam gunung batu. Subhanallah, beragam itu rumah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan rumah tersebut kita bisa melakukan segala kegiatan kita sambil menuai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk rumah baca bismillah dapat pahala. Masuk rumah baca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Masuk kaki kanan baca bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj. Bismillah walajna wa bismillah kharajna. Ala Allah rabbina tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doanya. Kalau saya nggak hafal, baca bismillahirrahmanirrahim, selesai dah. Kalau nggak mau baca yang panjang, baca yang simpel. Masuk kaki kanan, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa baca ayat kursi. Itu yang masuk rumah baca ayat kursi, Allah Ta'ala berikan keharmonisan untuk seluruh penghuni rumah yang ada di dalam sini. Diberikan keharmonisan buat seluruh
Al-Ikhlas 3 kali. Itu yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali saat masuk rumah disebutkan dalam riwayat bahwasanya Allah Ta'ala berikan kelapangan rezeki buat penghuni rumah tersebut dan rumah yang radius 40 rumah yang ada di sekelilingnya. Radius 40 rumah yang ada di sekelilingnya itu dilapangkan rezekinya, apalagi penghuni rumah tersebut. Subhanallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangi rumah kita. Bagaimana nerangin rumah kita? Oh, naikin wattnya. Kalau kasih listriknya, wattnya kita naikin atau pasang lampu yang lebih terang, bukan begitu. Itu penerangan duniawi. Tapi kita mau nih seterang-terangnya rumah kita tidak kelihatan dari bulan. Kita mau terangnya itu dilihat oleh penghuni langit, 7 lapis langit melihat rumah kita paling terang di bumi. Bagaimana? Nabi bilang al-baitu alladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Dalam hadis kata Rasulullah, rumah yang di dalamnya dibaca Al-Qur'an terlihat bercahaya oleh penghuni langit sebagaimana penghuni bumi melihat bintang-bintang yang bercahaya di langit. Tapi ketika bintang yang bercahaya di langit itu di antara bintang itu ada yang lebih terang dari bintang yang lainnya. Berarti bintangnya lebih banyak. Begitulah mereka penghuni langit melihat rumah yang ada di muka bumi ini mana yang lebih terang. Terangi rumah kita dengan Al-Quran. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan dibangun di tempat ini Bali Garden Resort. Masya Allah, Bali Garden Resort. Bukan cuma rumah sekedar pikiran duniawi saja, akan tetapi juga dibikin rumah Al-Quran. Rumah Al-Quran. Alhamdulillah, sehingga para penghuninya tahu bagaimana untuk menjaga pergaulan anak-anak mereka, dijadikan generasi yang melek akan Al-Quran, yang baca akan Al-Quran. Berapa banyak orang sekarang mungkin usianya udah lanjut tapi nggak baca Al-Quran. Mungkin dia bisa beragam bahasa, bisa baca huruf apapun, bahasa apapun, tapi Quran tidak baca. Terus sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Quran. Sungguh beruntung orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan lingkungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini adalah suatu jaminan bagi kita sekalian ketika lingkungan yang ramah Al-Quran. Artinya itu pergaulannya terjaga dengan baik. Kita tidak khawatir anak-anak kita tersesat kemana-mana, sebab ketika kita keluar dari terbang, bahkan keluar dari rumah kita di sana sekarang ini, serigala penerkam moral sudah siap untuk menerkam. Yang menerkam moral, menerkam akhlak, menerkam adab, menerkam akidah, menerkam hati mereka. Kita ketemu nih anak masih baik, datanya besoknya entah bagaimana, tentu jadi pecandu. Sejak kapan kamu jadi pecandu? Baru kenanya semalam, baru kenanya kemarin malam. Nauzubillah min dzalik. Karena lingkungan yang tidak sehat. Sungguh bukan cuma rumah, tetapi lingkungan yang harus kita pedulikan. Membangun sebuah lingkungan yang islami, yang membentengi mereka. Sebagaimana rumah melindungi kita dari panasnya matahari, dari air hujan, dari cuaca. Kenapa? Karena khawatir terhadap badan kita sakit. Maka selain itu, kita mau rumah yang bisa melindungi hati kita, melindungi akhlak kita, melindungi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Apalagi sekarang itu sudah disusupkan melalui media sosial, sehingga walaupun punya pintu berlapis, tetap aja pengaruh buruk itu rentan untuk masuk melalui handphone, melalui media sosial, melalui gadget yang dimiliki oleh anak-anak kita. Betapa perlunya membekali mereka, membekali jiwa mereka, membekali pikiran mereka, hingga tahu bagaimana menggunakan hal tersebut dengan bijaksana. Ketika mendapat bimbingan dari ustaz, dari guru-gurunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam apa yang diniatkan oleh ibu ini dan suami, dan juga apa yang diniatkan oleh Bapak Irawan dan semua yang hadir tempat ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita untuk mewujudkan niat baik tersebut. Itu disebutkan bahwasanya niat matiyah, niat adalah jembatan. Niat itu niat mukmin itu membuat dia mencapai anugerah dari Allah Ta'ala.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, sesuai yang dia niatkan. Yang niatnya 10 dapat 10, niatnya 100 dapat 100, niatnya 1 dapat 1. Yang enggak niat apa-apa ya dapat apa-apa. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha ini diniatkan visinya adalah akhirat. Bukan cuma duniawi saja, tetapi akhirat. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nas yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang semangat obsesi cuma dunia saja. Di akhirat enggak ada kata-kata. Ya Allah dunia, ya Allah pengen dunia. Dia orang punya dunia pengen, dia orang punya rumah pengen, dia orang punya mobil pengen, dia orang punya jam pengen, dia orang punya perhiasan pengen, dia orang punya emas pengen, dia orang punya baju baru pengen. Motivasinya cuma dunia saja. Di akhirat sama Allah fil akhirati min nasib. Tidak ada apa-apa di akhirat. Wa minhum man yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Di antara mereka yang semangat ya Allah berikan kami di dunia hasanah kebaikan di dunia, dan di akhirat juga kebaikan hasanah. Di dunia ada hasanah untuk tubuh kita, ada lagi nikmat hasanah untuk hati kita, ada lagi hasanah untuk ruh kita, ada lagi hasanah untuk sirnya kita. Banyak orang cuma mikir hasanah cuma buat tubuh doang, tapi ada hasanah buat hati ya, yang merupakan tempat mahabbah, tempat cinta. Hasanah buat ruh yang merupakan tempatnya ma'rifah. Hasanah untuk sir yang merupakan tempatnya musyahadah. Itu di dunia. Ada di akhirat ada hasanah untuk hati dikumpulkan dengan orang yang dia kasihi di surga Allah Subhanahu wa taala, di rumah yang abadi tersebut. Hasanah untuk ruh dan hasanah untuk sir, yakni an-nazar ila wajhillahil karim, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan niat baik ini dimuluskan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala anugerahkan kita istiqamah, dianugerahkan amanah, dianugerahkan karamah, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia wa fil akhirati mudaramah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mana hadha jam'an marhuma wa farrana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahrum. Wa barik hadhihi al-manazil wa hadhihi al-diyar allati satubna fi hadhihi al-amakin, wa barik lana fi dhalik, barik lana fil amwal, barik lana fil iyal, warzuqna kamal al-iqbal ala kabir al-muta'al, warzuqna bi sayyidina Muhammad mawla Bilal, waslih lana kulla hal bi rahmatika ya kabir ya muta'al ya arhamar rahimin. Ala hadhihi amal salih jamal dunya wal akhirah ya fi kulli syar jalbatan kulli khair. Bismillahir rahmanir rahim. Ila hadratin nabiyil Fatihah. Allahumma taqabbal da'awat, ajil bil ijabat, wa khina min badati salihat, wa barik lana fi kulli ma a'taytana, fi kulli ma waffaqtana, wa fidna li kulli khair, sallim min kulli dar, wa awfir wa ajzil lana al-iman bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Habib Jindan bin Afan Muslim atas usia yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, demikianlah seluruh rangkaian acara dari Daun Syekh dan Besok Cirende yang dirangkaikan dengan kajian spesial bersama Syekh Habib Jindan bin Afan bin Salim yang dipersembahkan oleh Bali Tropikal pada hari Ahad 13 Safar 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Agustus 2024 di rumah kediaman yang terhormat Bapak Irawan dan keluarga. Kami yang bertugas sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung hingga suksesnya acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terlupa kami selaku pembawa acara dan mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Semoga
silaturahmi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada seluruh tamu undangan, kita terlebih dahulu untuk sholat berjamaah ya di rumah kediaman Pak Irawan, dan setelah itu kita akan melaksanakan peletakan batu pertama. Baik, pada saudara yang silakan.
Betul. Habibi. Seperti cari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi في حيادة في زيادة وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا واسمع والآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Habsyi.
backlight dari sini. Dari sana mau tuh. Oh, sebelah sini Bib. Backlight. Backlight. Oh, iya. Siap.